Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriza Putri Ardiyanti, NIM K7119159. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang alat indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata merupakan alat indera yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kita, sehingga mata bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitar kita dengan cepat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mekanisme kerja mata pada saat melihat di tempat yang terang. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda akan ditangkap oleh mata, menembus kornea, lalu diteruskan ke pupil untuk diatur intensitas cahayanya. Kemudian, cahaya akan diteruskan menembus lensa mata. Lalu, daya akomodasi lensa mata akan mengatur agar cahaya jatuh tepat di bintik kuning. Lalu, bintik kuning akan menerima cahaya melalui sel kerucut dan sel batang, lalu diteruskan ke otak. Kemudian, informasi akan diolah oleh otak sehingga kita dapat melihat apa yang kita lihat. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara kerja mata pada saat melihat di tempat yang gelap. Di dalam retina terdapat dua macam sel-sel fotoreseptor, yaitu sel-sel batang dan sel-sel kerucut. Keduanya terdapat dalam jumlah yang sangat banyak. Pada manusia sendiri ada sekitar 7 juta sel kerucut dan kurang lebih 125 juta sel batang untuk setiap mata. Sel-sel batang merupakan sel-sel yang sangat peka terhadap cahaya dengan intensitas yang rendah. Oleh karena itu, sel-sel batang berperan penting dalam proses penglihatan pada malam hari atau di tempat yang gelap dan menghasilkan ketajaman penglihatan yang rendah. Namun, sel-sel batang tidak mampu untuk mendeteksi warna. Sel-sel batang tersebar di seluruh retina, kecuali di fovea. Sel-sel batang menunjukkan adanya titik pertemuan. Contohnya, beberapa sel batang bergabung membentuk hubungan dengan satu sel saraf menuju otak. Di dalam sel-sel batang terdapat pigmen fotosensitif rodopsin, yaitu bentuk senyawa antara vitamin A dengan protein tertentu, warna merah atau ungu. Karena hanya ada satu jenis rodopsin, maka hanya ada satu jenis sel batang. Jika terpapar atau menyerap cahaya, rodopsin terurai menjadi opsin atau suatu protein dan retinal. Jika tidak ada cahaya atau gelap, rodopsin terbentuk kembali. Apabila kita melihat langsung pada sesuatu, maka cahaya yang masuk ke mata langsung mengenai fovea. Padahal fovea berisi sel-sel konus, bukan sel-sel batang. Daerah di luar fovea lah yang banyak memiliki sel-sel batang. Inilah yang menyebabkan kita dapat melihat lebih jelas benda di tempat gelap dengan melihat dari sudut mata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian mata. Bagian mata terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian mata luar dan bagian mata dalam. Bagian mata luar terdiri dari kelopak mata. Kelopak mata berfungsi untuk menutupi mata dan menjaga mata agar terhindar dari benda-benda asing seperti debu, pasir, atau serpihan-serpihan lainnya. Kemudian yaitu bulu mata. Bulu mata berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata dan juga menjaga mata agar terhindar dari debu, pasir, atau serpihan-serpihan lainnya. Kemudian yaitu ada alis. Alis berfungsi untuk menahan keringat dari dahi agar tidak masuk ke dalam mata. Lalu ada kelenjar air mata. Berfungsi untuk menghasilkan air mata dan untuk membasahi mata dan menjaga mata agar tetap lembab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian dalam mata dan fungsinya, yaitu ada kornea. Kornea merupakan bagian mata yang terletak di lapisan paling luar, berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing dan melakukan refraksi di lensa mata. Lalu ada iris, berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Kemudian pupil merupakan bagian mata berupa lubang kecil. Fungsi pupil adalah untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Kemudian retina. Retina atau selaput jala merupakan bagian mata
berupa lapisan tipis sel yang ada di bagian belakang bola mata. Berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk lensa mata untuk kemudian diubah menjadi sel syaraf. Kemudian yaitu lensa. Fungsi lensa mata adalah untuk membentuk sebuah gambar. Gambar yang dibentuk lensa mata kemudian diteruskan dan diterima retina. Lalu koroid. Koroid merupakan bagian mata berupa dinding mata. Berfungsi untuk menyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Kemudian aqueous humor, berupa cairan yang menyerupai plasma berlendir transparan yang memiliki konsentrasi protein yang rendah. Aqueous humor diproduksi oleh silia tubuh. Fungsi aqueous humor adalah sebagai struktur pendukung lensa. Kemudian yaitu vitreous humor, berupa semacam gel, berfungsi untuk mengisi ruang antara retina dan lensa. Lalu saraf optik, berfungsi untuk meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju ke otak. Kemudian bintik kuning, bagian mata yang paling sensitif terhadap cahaya. Jika bayangan benda jatuh pada bintik kuning, maka benda akan terlihat jelas. Kemudian bintik buta. Bintik buta merupakan bagian mata yang tidak sensitif terhadap cahaya. Hal ini berbanding terbalik dengan bagian bintik kuning. Jika bayangan benda jatuh pada bintik buta, maka benda tidak dapat terlihat jelas oleh mata. Lalu otot mata, berfungsi untuk membantu cara kerja lensa mata dalam membuat lensa mencembung atau memipih. Lalu sklera, merupakan bagian mata yang berupa dinding putih mata dan disebut sebagai selaput putih. Berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.